Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Kita awali belajar hari ini dengan membaca doa ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita nanti. Berdoa dulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, untuk hari ini materi kita adalah akidah ya, yaitu membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang yang mengaku Islam. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir haji. Kita yang pertama dulu ya, syahadat. Syahadat, kemarin kita sudah menghafal tentang syahadat ya. Bagaimana bunyi dari syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat. Jadi seseorang yang sudah mengutarakan syahadat berarti dia sudah syah masuk Islam ya. Yang kedua adalah sholat. Ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Sholat itu ada 5. Yang pertama ada sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur, ini ada 4 rakaat. Yang ketiga ada sholat asyar. Asyar ini juga 4 rakaat. Yang keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib ini ada 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat isya. Isya ini jumlah rakaatnya juga ada 4 ya. Sholat ini wajib dilakukan oleh seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang yang ketiga adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Contohnya ada fakir, ada miskin, ada amil, ada musafir, dan lain sebagainya. Nanti sudah diatur oleh syariat ya. Besar dari zakat itu juga sudah ditetapkan oleh syariat sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Untuk yang keempat adalah puasa. Puasa ini juga bermacam-macam ya. Tambahan lagi untuk zakat ini juga bermacam-macam ya. Tetapi yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Itu yang wajib kepada semua muslim ya. Begitu juga puasa. Puasa ini juga bermacam-macam. Tetapi yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah puasa Ramadan, yang dikerjakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ya. Ini wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Nah, yang terakhir adalah haji. Untuk haji ini dikerjakan oleh orang-orang yang sudah mampu dalam bidang fisik dan juga materi ya. Untuk rukun yang kelima ini sudah paham ya, insya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun iman. Kalau rukun Islam tadi ada 5, kalau rukun iman ada
Ada 6 ya. Untuk yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kita harus percaya, harus meyakini, harus beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan kita. Ini adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini kita harus mengakui, kita harus mempercayai dan mengimani bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Malaikat itu ada banyak sekali jumlahnya ya. Ada malaikat pencabut nyawa. Nanti kita bahas setelah ini ya, pada pertemuan berikutnya ya. Nama-nama malaikat nanti kita akan jelaskan pada pekan selanjutnya ya. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab suci. Jadi Allah itu mempunyai kitab-kitab suci yang kita wajib untuk mengimani. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab suci kita, kitab Al-Quran, dan yang lainnya ada 5 insya Allah kalau tidak salah ya. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, kita harus mempercayai, kita harus iman bahwa Rasul itu ada yang diciptakan oleh Allah ya. Nanti Rasul ini juga ada banyak, nanti kita akan bahas juga di pertemuan yang akan datang ya, seperti yang poin kedua dan ketiga tadi. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, atau kita juga menyebutnya hari kiamat. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa hari kiamat atau hari akhir nanti akan datang. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya, kapan Allah akan menurunkan hari akhir tersebut. Oleh karena itu, kita setiap hari harus beribadah, bertakwa kepada Allah untuk bekal kita nanti di akhirat, karena kita tidak tahu hari kiamat dan hari akhir itu akan datang kapan. Walaupun itu Nabi Muhammad, beliau juga tidak mengetahui kapan hari akhir itu akan datang, karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir adalah iman kepada takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah dituliskan kepada kita sebelum kita lahir. Semuanya, dari rezeki, dari kematian, jodoh, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita harus yakin, kita harus iman bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu untuk materi akidah hari ini ya. Dihafalkan di rumah rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Itu untuk rukun Islam. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab suci. 4. Beriman kepada Rasul. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada takdir. Dihafalkan di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, materi bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan membahas tentang kesukaan. Nah, pasti kalian mempunyai kesukaan masing-masing ya. Karena setiap orang, setiap anak itu mempunyai kesukaan sendiri-sendiri. Mempunyai kegemaran sama ya. Kesukaan, kegemaran ini sama. Yang pertama kita ke hobi. Hobi ini juga kesukaan ya. Hobi itu
kesukaan istimewa yang dilakukan ketika di waktu senggang. Mungkin ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya berenang, ada yang hobinya baca buku, ada yang hobinya bersepeda, macam-macam ya, karena setiap anak mempunyai kegemaran masing-masing. Yang terpenting, hobi itu adalah yang bermanfaat. Jadi, yang bukan mengarah ke maksiat. Jadi hobi yang boleh dilakukan adalah yang bermanfaat buat kita. Ada yang hobinya berenang. Jadi setiap pagi atau sore maunya berenang, ada yang bersepeda. Nah, yang terpenting apa? Ketika kita melakukan hobi tersebut, jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai hobi kita itu melalaikan kita dari murojaah, dari bertakwa kepada Allah. Contohnya ketika kita sedang bersepeda, pasti kalian suka sekali ya bersepeda sore hari. Nah, ketika bersepeda terus kalian mendengar azan asar misalkan ya. Nah, ketika bersepeda lagi asiknya main sepeda, dengar suara azan dari mushola, dari masjid. Nah, kalau kalian mendengar, harus bergegas, harus segera menyudahi bersepeda tersebut ya, karena panggilan untuk sholat lebih utama atau lebih penting dari hobi kita ya. Jadi tidak boleh bersepeda sampai melalaikan kita untuk sholat, sampai waktu asarnya habis kita masih bersepeda, itu yang tidak boleh ya. Jadi kita boleh memiliki hobi, kita boleh memiliki kegemaran, asalkan tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Yang kedua, kesukaan makanan. Nah, makanan ini juga berbeda-beda kesukaannya masing-masing anak. Ada yang sukanya makan bakso, ada yang makanan kesukaannya sate, ada yang kesukaannya es krim. Siapa yang sukanya es krim? Hampir semua ya. Ada yang kesukaannya makan apa lagi ya? Macam-macam ya. Ada yang sukanya permen. Nah, setiap anak itu mempunyai kesukaan makanan masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak berlebihan dalam makan ya, dalam makan. Karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Misalkan kita suka es krim. Nah, karena kita saking sukanya satu hari kita bisa habis sampai 10. Nah, itu yang tidak boleh. Kita boleh suka es krim, asalkan kita tidak boleh berlebihan dalam makan ya. Karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan, secukupnya saja. Nah, sekarang yang ketiga. Ada juga kesukaan warna. Nah, warna itu ada apa saja? Ada putih, ada kuning, ada hitam, ada merah, hijau, kuning, macam-macam ya. Nah, setiap anak pasti mempunyai kesukaan warna masing-masing. Ada yang suka pakai baju warna pink. Nah, biasanya untuk yang perempuan-perempuan ya suka warna pink. Ada yang suka pakai baju warna biru, ada yang suka pakai tas warna kuning. Jadi setiap anak mempunyai kesukaan warna sendiri-sendiri ya. Yang terpenting kita tidak boleh mengejek. Nah ya, tak boleh mengejek. Misalkan ada teman kita yang pakai baju warna kuning misalkan. Kita tidak boleh mengejeknya, walaupun kita tidak suka warna kuning, kita tidak boleh mengejek teman kita yang pakai warna kuning ya, karena setiap anak mempunyai kesukaan masing-masing ya. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah tentang mainan. Nah, perempuan dan laki-laki, ikhwan dan akhwat ya, itu mempunyai kesukaan mainan sendiri-sendiri. Contohnya untuk laki-laki itu mainannya seperti apa toh yang bagus?
mainannya untuk laki-laki itu ada mobil-mobilan. Nah, Ustazah punya contoh seperti ini. Nah, ini ada kereta. Ini adalah mainan untuk laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu mainannya pakai mobil-mobilan, ada pakai tembak. Nah, ini adalah mainan untuk laki-laki, ya. Ada lagi main bola, ya. Jadi seorang laki-laki, seorang ikhwan kecil, ya, per laki-laki itu mainannya tidak boleh seperti mainannya perempuan. Misalkan laki-laki mainan masak-masakan, boleh apa enggak? Enggak boleh, ya. Laki-laki itu mainannya untuk yang laki-laki. Ada mobil-mobilan, ada helikopter, ada pesawat, ada tembak-tembakan. Banyak sekali mainan untuk laki-laki, ya. Ada sepak bola, macam-macam, ya. Nah, sekarang kalau untuk yang perempuan, apa mainan yang boleh dimainkan oleh seorang perempuan? Yang pertama boleh main masak-masakan seperti ini. Nah, kalian pasti punya ya di rumah, ya, yang perempuan ada masak-masakan seperti ini. Nah, kalian bisa main masak-masakan, juga bisa main boneka. Nah, ini adalah mainan untuk perempuan. Perempuan boleh main tembak-tembakan. Nah, kalau bisa ndak usah, ya, ndak boleh, karena mainannya untuk seorang perempuan itu adalah sudah ada sendiri, ada boneka, ada masak-masakan, ya, seperti ini. Banyak sekali, ya, mainannya untuk yang perempuan. Ada apa itu yang ada dokter-dokteran, boleh, ya, mainan itu. Yang penting jangan menyerupai mainannya laki-laki, ya. Dan lagi yang terpenting lagi, kalau bisa sebisa mungkin jangan main mainan yang bentuknya seperti manusia, ya. Nah, kalau bisa, kalau beli boneka itu yang bentuknya hewan atau yang animasi, jangan yang menyerupai sama dengan manusia, ya. Nah, itu contoh untuk hobi mainan kalian, ya. Jadi mainan itu sesuai dengan kalian, ya. Misalkan laki-laki mainannya juga laki-laki, perempuan mainannya juga untuk yang perempuan. Jangan sampai terbalik, ya. Nah, untuk materi bahasa sekian dulu, ya. Untuk materi kesukaan, yang terpenting adalah apapun kesukaan kalian, apapun kegemaran kalian itu boleh dilakukan, asalkan tidak mengganggu atau tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah, tidak lalai dari takwa kepada Allah, dan tidak lalai dari murojaahnya, hafalannya. Jangan sampai jangan sampai kesukaan itu melalaikan kalian dari yang tadi, ya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.